Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pendaftaran CPNS di tahun 2024 ini ya. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa jika mendaftar seleksi CPNS melalui website SSCASN, teman-teman harus melampirkan dokumen yang harus diberikan e-materai ya. Salah satu dokumennya adalah surat lamaran, kemudian surat pernyataan ya. Dua dokumen tersebut menjadi dokumen yang harus diberikan e-materai. Terkait dengan e-materai ini, seringkali menjadi kendala ya bagi para calon pelamar CPNS. Bahkan bisa membuat pelamar CPNS gagal lolos seleksi administrasi karena kesalahan pemberian e-materai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba berikan 6 hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat pemberian e-materai pada dokumen teman-teman. Dan informasi ini disampaikan langsung melalui Instagram resmi milik BKN dan Instagram resmi milik Peruri ya. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah informasi berkaitan dengan pembubuhan e-materai ya. 6 hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat pembubuhan e-materai pada dokumen teman-teman ya. Informasi ini disampaikan langsung melalui Instagram resmi milik BKN dan juga milik Perum Peruri ya. Kita coba bacakan tips pembubuhan e-materai yang wajib kamu tahu. Yang boleh dilakukan, pertama, urutan pembubahan dokumen tanda tangan baru diberikan e-materai ya. Jadi teman-teman buat dulu dokumennya, kemudian di-print, kemudian ditandatangani basah dulu, kemudian di-scan, baru diberikan e-materai. Bukan dikasih e-materai dulu, kemudian di-print, ditandatangani basah, baru di-scan. Bukan seperti itu ya. Tetapi buat dokumennya dulu, di-print, ditandatangani, di-scan, baru dibubuhi e-materai. Kemudian yang kedua, ukuran dokumen maksimal 800 KB. Dokumen ukuran A4, kemudian format PDF minimum versi 1,6. Kemudian selanjutnya, melakukan scan dokumen menggunakan scanner komputer ya. Jadi disarankan atau mungkin bahkan diwajibkan menggunakan scanner komputer, jangan menggunakan HP ya. Kemudian, pembubuhan e-materai tidak menutupi informasi penting pada dokumen. Jadi saat pembubuhan e-materai jangan menutupi informasi apapun yang ada pada dokumen. Misal tempat ditandatangani dokumen tersebut, kemudian nama teman-teman, kemudian informasi-informasi yang lain jangan sampai tertutupi oleh e-materai. Kemudian tanda tangan elektronik tidak menutupi QR e-materai. Jika menggunakan tanda tangan elektronik juga jangan sampai menutupi e-materai. Artinya terpisah gitu ya. Teman-teman mau tanda tangan basah ataupun menggunakan tanda tangan elektronik, e-materai dan tanda tangan jangan menempel. Kemudian terakhir, dokumen yang telah dibubuhi e-materai bersifat final. Jadi itu ya 6 hal yang harus dilakukan saat menggunakan atau pembubuhan e-materai. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, pertama, urutan pembubuhan e-materai, dokumen e-materai baru ditandatangani. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya bahwa tidak boleh buat dokumen dulu, kemudian dikasih e-materai, di-print, ditandatangani, baru di-scan, itu tidak boleh. Tetapi urutannya adalah buat dokumen dulu, di-print, ditandatangani, di-scan, baru dibubuhi e-materai. Kemudian yang kedua, file lebih dari 800 KB, dokumen F4 atau selain A4. Kemudian format PDF di bawah versi 1,6. Itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat pembubuhan e-materai. Kemudian selanjutnya, melakukan scan dokumen dengan perangkat scanner lain seperti cam scanner pada smartphone. Jadi tidak disarankan atau bahkan tidak diperbolehkan menggunakan cam scanner ya. Kemudian selanjutnya, pembubuhan e-materai menutupi informasi penting pada dokumen. Kemudian selanjutnya, tanda tangan elektronik menutupi QR e-materai. Jadi menempel itu tidak boleh ya.
Kemudian terakhir, jangan melakukan kompres atau resize atau edit dokumen yang telah dibubuhi e-materai. Jadi ini juga kadang-kadang menjadi permasalahan gitu ya. Jadi karena dokumennya terlalu besar dan tidak bisa diupload pada SSC ASN, kemudian teman-teman mengkompres dokumen tersebut saat sudah dibubuhi e-materai. Itu juga tidak boleh ya. Artinya, jika teman-teman dokumennya besar, teman-teman kompres dulu di awal sebelum dibubuhi e-materai. Kalau sudah dibubuhi e-materai, dokumen teman-teman sudah bersifat final. Artinya tidak boleh dirubah lagi, tidak boleh diotak-atik lagi. Ini kadang-kadang menjadi permasalahan atau menjadi hal yang sering dilakukan oleh teman-teman karena mungkin menganggap tidak menjadi masalah gitu ya. Tetapi sudah jelas bahwa dokumen yang sudah dibubuhi e-materai adalah dokumen yang final, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.